Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solekol Rifaati dari kelas 7D NPM 17230129 dari Universitas PGRI Semarang. Berikut adalah pembelajaran dari materi kebugaran jasmani pada kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Juwana. Pertama, saya memberikan salam dan juga menanyakan kabar pada hari itu. Kemudian saya mengajak peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu, saya memberikan link presensi kepada peserta didik untuk diisi. Presensi ini saya batasi terakhir sampai jam 10. Kalau yang lebih presensinya lebih dari jam 10, saya anggap tidak masuk. Nah, ini isi dari presensi tersebut yang berisi nama lengkap, nomor absen, kelas, keterangan kehadiran, jam pertemuan, dan juga tanggal pertemuan. Setelah itu, saya memberikan kesempatan di awal pembelajaran sebelum saya memberikan materinya. Peserta didik saya suruh menyampaikan apa yang telah mereka ketahui dari pengetahuan mereka sebelum saya memberikan materinya. Nah, ini beberapa sampaian dari para peserta didik. Nah, dari sampaian beberapa siswa ini, ada yang menyampaikan tentang manfaat kebugaran jasmani, terus pengertiannya. Tapi rata-rata masih yang disampaikan adalah pengertiannya, belum secara menyeluruh. Setelah itu, saya memberikan materi. Kan tadi sebelumnya para siswa sudah menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang kebugaran jasmani. Nah, setelah itu saya memberikan materi kebugaran jasmani secara lengkap. Di sini saya juga menyampaikan apa yang telah mereka sampaikan, atau lebih tepatnya mengevaluasi tentang apa yang mereka telah sampaikan. Nah, berikut
materi kebugaran jasmani. Nah, pada materi kebugaran jasmani ini terdapat latihan peningkatan kebugaran jasmani. Yang pertama, ada pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang akan kita bahas yaitu A. Latihan kekuatan. Di latihan kekuatan ini terdapat beberapa cara melakukannya. B. Latihan kelentukan. Latihan kelentukan ini juga ada beberapa cara melakukannya. Nah, yang latihan kekuatan tadi, bentuk-bentuk latihan kekuatannya, yang pertama ada latihan kekuatan otot lengan. Yang kedua, latihan kekuatan otot perut dengan cara melakukan sit up. Yang ketiga, latihan kekuatan otot punggung yang dilakukan dengan cara back lift. Nah, pada latihan kelentukan ini bentuk latihannya, yang pertama, latihan kelentukan otot leher. Ini cara-caranya dan gambarnya. Yang kedua, latihan kelentukan sendi bahu. Yang ketiga, latihan kelentukan otot pinggang. Yang keempat, latihan kelentukan sendi pinggul. Nah, tadi latihan kekuatan. Yang kedua, latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini juga ada beberapa bentuk latihan keseimbangan. Yang pertama, latihan keseimbangan dengan berdiri satu kaki. Yang kedua, latihan keseimbangan dari sikap berdiri kemudian jongkok. Yang ketiga, latihan keseimbangan dari sikap duduk. B. Tes pengukuran kebugaran jasmani yang berisikan pertama, kebutuhan tes dan pengukuran olahraga. Yang kedua, fungsi tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Nah, didapat fungsi tes dan pengukuran kebugaran jasmani ini terdapat fungsi tes kebugaran jasmani. Ada beberapa fungsi tes kebugaran jasmani. Nah, itu beberapa fungsinya. Yang kedua, tes kebugaran jasmani Indonesia untuk siswa sekolah menengah atas.
itu ada 5 butir tas. Yang pertama, tas lari cepat 60 meter. Yang kedua, tas angkat tubuh. Yang ketiga, tas baring duduk 60 detik. Yang keempat, tas loncat tegak. Yang kelima, tas lari jauh atau maraton. Nah, tas tersebut juga ada tujuannya. Tujuannya yaitu mengukur kecepatan lari seseorang. Untuk tas lari cepat 60 meter. Yang B, tas angkat tubuh. Tujuannya mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot bahu. Yang ketiga, tas baring duduk 60 detik. Tujuannya mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Yang keempat, tas loncat tegak dengan tujuan mengukur daya ledak atau tungkai. Yang kelima, tas lari jauh dengan tujuan mengukur daya tahan. Kemudian saya menyampaikan kepada siswa apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi kebugaran jasmani apa tidak. Nah, kalau tidak ada, saya mengajak para siswa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari itu. Nah, ini penutupannya. Sebelum penutupan itu, setelah penutupan itu saya memberikan tugas untuk mengganti tugas pada pertemuan hari Senin. Berikut adalah soalnya. Nah, berikut adalah presensi dari kelas MIPA 4 materi lompat jauh. Yang saya masukkan presensinya pada buku kehadiran siswa setelah pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.